Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat bertemu di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan kesempatan yang baik ini mari kita sediakan diri kita, hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami dapat bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati betapa Tuhan baik, betapa Tuhan yang senantiasa memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu Roh Kudus memperbaharui kekuatan. Sekali lagi, Roh Kudus memperbaharui kekuatan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu menyadari di dalam hidup ini bahwa menghadapi kehidupan kekristenan, menghadapi perjalanan kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa ada resiko iman yang akan diperhadapkan kepada setiap kita orang percaya. Ada resiko iman yang dapat saja membuat kita menjadi orang-orang yang lemah. Ada resiko iman yang dapat saja membuat kita menjadi orang-orang yang dapat saja menjadi orang yang putus asa, patah semangat, tiada berdaya, bahkan bisa membuat orang-orang percaya mengundurkan diri dan tidak lagi percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah risiko iman yang akan dialami oleh setiap orang percaya, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita di dalam menghadapi resiko iman, di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang menjadi bagian dari proses iman di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, dia mengalami satu keadaan, satu kenyataan sebagai reaksi dari apa? Dari kehidupan imannya kepada Tuhan. Menghadapi resiko iman yang Rasul Paulus alami di tengah-tengah dia melayani Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Rasul Paulus menghadapi sebuah risiko iman, yaitu apa? Penderitaan. Kita perlu mengerti dan menyadari bahwa di dalam kekristenan, di dalam iman kita kepada Tuhan, penderitaan merupakan
sarana yang Tuhan pakai untuk membawa kita menjadi gereja yang sempurna. Penderitaan adalah cara Tuhan untuk apa? Untuk memurnikan gerejanya. Penderitaan adalah satu bagian, satu paket untuk kita nantinya menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebuah kata atau kalimat yang mungkin pernah kita dengar. Pagi ini saya ingin mengungkapkan kembali bahwa tidak ada mahkota tanpa salib. Ya, sekali lagi, tidak ada mahkota tanpa salib. Untuk kita menerima mahkota, maka kita harus melewati salib. Dan inilah yang Rasul Paulus ungkapkan lewat firman Tuhan pagi hari ini bagi kita. Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kita, memperbaharui kekuatan di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, sebagai orang-orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita butuh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus adalah harta yang berharga. Roh Kudus adalah harta yang bernilai, melebihi segala-galanya di dalam hidup ini. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah, bukan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Inilah risiko iman yang akan setiap kita umat Tuhan hadapi di hari-hari yang akan datang. Ingat bahwa penderitaan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memproses kita, menjadikan kita menjadi gereja yang sempurna. Dan hanya Roh Kuduslah yang akan memperbaharui kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus sebagai harta yang berharga, yang akan memberikan kelimpahan kekuatan di dalam hidup kita, sehingga kita seperti Rasul Paulus akan berkata, di dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kemudian dikatakan, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Ada Roh Kudus yang akan beserta dengan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, menopang kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ke depan akan semakin sulit dan sukar. Firman Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, bagaimana keadaan kesukaran akan membuat kehidupan manusia akan semakin jahat. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya, tidak peduli lagi dengan agama, mereka menjadi pemfitnah dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa hanya Roh Kuduslah yang akan memperbaharui kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga apapun kondisi, apapun situasi, apapun keadaan yang akan kita jalani ke depan, kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus melangkah. Percayalah bahwa apapun kondisi dan keadaan yang kita hadapi merupakan bagian
merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk semakin mendewasakan kita, semakin menyempurnakan kita, semakin memurnikan kita menjadi sama dengan Kristus. Sebagaimana firman-Nya, karena Yesus, karena Bapamu adalah sempurna, maka kamu juga harus menjadi sempurna. Kamu harus menjadi dewasa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tantangan tidak mudah. Masalah akan semakin banyak kita hadapi ke depan. Tapi jangan biarkan kita tidak punya Roh Kudus di dalam hidup ini. Jangan biarkan Roh Kudus itu tidak berkarya dan bekerja di dalam hidup kita. Tapi biarkan dan pastikan di dalam hidup kita bahwa Roh Kudus akan senantiasa menolong dan menguatkan kita. Roh Kudus akan memperbaharui setiap kekuatan kita di tengah-tengah kita menjalani hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan pengiringan dan pelayanan kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.